Nasional Bapak Saprianto. Segala hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Dirut, para komisaris, Bapak Ibu semua, para ejen dari Bimalindo Hajar Aswad. Tepuk tangan dulu yang paling semangat para semua ya. Kemarin saya ditelepon oleh Abi Ustaz Hadi Azhar, memang sangat mendadak ya. Beliau sampaikan, Mas Anto hari Minggu bisa ngisi nggak? Sebentar Ustaz, ngisi apa dulu? Saya bilang. Hari ini ada acara. Nah, saya hari Minggu sebenarnya udah ada acara Ustaz sampai jam 6 sore saya bilang. Tapi tergantung apa dulu saya bilang. Ini untuk Bimalindo, untuk para agen-agen umroh dan haji. Wah, ini mulia ini. Ya sudah, insya Allah saya pakaikan Ustaz. Akhirnya saya atur waktu, saya bagi pagi saya sana dulu, siangnya sini, sorenya saya balik lagi ke sana ya. Jadi Bapak Ibu semua, karena ini adalah sebuah kemuliaan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kami sampaikan pada hari ini menjadi satu kebaikan. Yang kebaikan itu bisa menumbuhkan semangat Bapak Ibu, menambah inspirasi Bapak Ibu, menambah daya juang Bapak Ibu, dan strateginya nanti di luar sehingga closingannya makin banyak. Jamaahnya rame. Amin. Maka doa saya tadi ketika akan berjalan menuju ke tempat ini di mobil saya sambil berdoa, ya Allah, jika ada kebaikan yang nanti akan disampaikan dan kebaikan itu mengalir pada Bapak Ibu semua sehingga menghasilkan satu kebaikan lagi yang lain. Jadi kan kebaikan itu juga mengalir untuk diriku dan juga mudah-mudahan itu sebagai jalan pembuka supaya saya bisa lanjut lagi nanti ke Allah. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Oke, Bapak Ibu semuanya, izin saya memperkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka saya. Nama saya adalah Saprianto di ISQ sejak tahun 2007 hingga saat ini. Direktur program di Asesco ISQ 3.4 Coaching, area manager untuk ISQ cabang Riau, certified professional coach, trainer, dan juga public speaking, dan juga menulis buku berkomisar. Memandu beberapa jenis training dan juga pengalaman nasional dan internasional di Nederland, Belgia, Malaysia, Mekah, Madinah, dan seluruh wilayah Indonesia. Dan hari ini satu kebahagiaan buat diri saya bisa hadir dan juga menatap wajah-wajah mulia para pensiar Baitullah yang ada di Provinsi Riau. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Oke, izin saya sampaikan juga, wah kopinya datang nih. Ini kopi ini penambah semangat ini ya. Oh nggak kesini ya? Astagfirullahaladzim, pakai HP saya rupanya. Iya. Oke lanjut, supaya lebih mengenal lagi ISQ itu apa sih dan kenapa kok ada ISQ di sini? Ternyata sama Pak Dirut dulu juga sudah pernah ketemu, sama Abi sudah sangat lama mengenal baik. ISQ adalah ISQ Group, terdiri dari formal education, ada kampus Bapak Ibu di ISQ Business School namanya, kantor pusat di Menara 165 ini gedung kita, 27 lantai, puncaknya bertuliskan Allah. Itu adalah masjid dan masjidnya sangat besar sekali, bisa lebih dari 300 sampai 400 jamaah. Silahkan datang ke sana, kalau ke Jakarta boleh mampir ke sini. Kalau Pak Dirut habis sekitar jamaah pulang mau balik ke Pekanbaru, mau sholat di puncak Menara silahkan ya. Bapak Ibu juga silahkan. Itu masjid. Kalau masjid kan milik umat ya, bukan milik ISQ saja. Gratis dong, masa sholat bayar. Kecuali pas dilarang. Sholatnya gratis, berangkatnya bayar. Iya, beli tiket pesawat memang ya. Kalau nginap apa ya? Nginap pun bayar. Kalau di sini ada hotel juga Pak, kalau mau nginap silahkan. Ada ya, ada apa namanya? ISQ training, lembaga training, consulting, corporate culture. Kemudian ada ISQ Business School, ada lembaga sertifikasi untuk para trainer. Kita juga ada ISQ Tour and Travel, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Boleh saya hidupkan aja nggak?
Jadi kalau saya di foto kan lebih terang gitu ya. Canda ya, ngomong ya. Nah, ya. Oke. Tour and travel hanya ada di Jakarta, kita tidak buka cabang di manapun. Kemudian ada Indonesia dan lain sebagainya. Belakang matikan aja. Oh, belakang saya tahu. Ya, ini para trainer ISQ tersebar untuk seluruh Indonesia dan Malaysia. Para tim expert ISQ, beberapa klien yang masih dihandle hingga saat ini, dan ISQ menyebar dari Aceh hingga Papua dan juga ke beberapa negara di dunia. Dan alhamdulillah juga saya di akhir bulan kemarin juga baru pulang dari 3 negara Eropa. Ada tugas dari Pak Ari untuk menyampaikan ilmu 165 juga di sana, di Paris, Belgia, dan juga di Belanda. Dan dan alhamdulillah kita berjumpa hari ini. Sehat semua ya? Bahagia semua? Sudah berangkat umroh semua? Insya Allah. Yang belum berangkat siapa angkat tangannya? Oke, yang tinggi dong. Ya Allah, semoga yang belum berangkat mengangkatkan dalam amin. Amin. Kalau amin nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ganti kobul, nggak usah. Amin aja gitu ya. Bedakan konteksnya, ini ada orang amin ya kobul ya. Kita amin ya amin aja ya. Jangan beda, bukan politik tapi ya memang pada dia yang kuasa. Oke, Bapak Ibu semuanya boleh lihat kanan kirinya dulu. Pastikan siang hari ini dalam suasana hati yang bahagia dan tunjukkan senyuman yang paling indah buat kanan kiri. Silakan. Lihat kanan kirinya dulu dong. Senyuman yang paling indah buat orang kanan kirinya. Iya. Sedekah dulu ya. Sudah kenal belum kanan kirinya? Angkat kanannya semua, lihat orang kanan kirinya, jawab tangannya. Assalamualaikum Pak. Saya Pak siapa, Ibu siapa? Nama siapa? Fadli. Oh ya Fadli. Oke, nah ini penting sebagai agent. Kalau sini apa? Ferry ya. Para agent, para pensiar, perwakilan ya, perwakilan dari Bima Lindo. Karena beberapa tempat berbeda-beda. Kalau di kami juga ada di ISQ Tour and Travel, tapi saya kesini tidak membawa nama ISQ Tour and Travel karena itu hanya satu bagian unit bisnis dari ISQ Group secara keseluruhan. Tapi paling tidak secara unit bisnis, secara culture, secara tujuan itu semuanya sama. Nah ini penting juga bagi para pensiar Baitullah atau para agent atau para perwakilan. Bayangkan Anda datang, tapi Anda tidak senyum. Kira-kira jamaahnya gimana? Nggak oke ya Bu ya? Mau terima brosur nggak? Mau diajak umroh nggak? Enggak. Ya, tapi kalau datang dengan hati yang bahagia, kemudian hatinya terbuka, terpancar dari senyuman yang begitu indah, maka senyuman Bapak Ibu itu sudah menyejukkan hati orang terlebih dahulu. Bapak Ibu belum ngomong aja orang sudah oke duluan. Ya. Ada namanya ilmu selling without selling. Anda sudah berhasil meng-closing sebelum Anda jualan. Bapak atau Ibu datang aja udah kelihatan bahwa ini wajah orang Bima Lindo. Tahu ya, oh ini kita berangkat umroh sama dia nanti. Udah nggak terlalu banyak ngomong, maka insya Allah udah closing. Selling without selling. Nah, tahapan-tahapannya itu ada. Jadi closing sebelum closing itu bisa dilakukan dan itu biasa juga akan dilakukan ya. Oke. Untuk mengawali saya ingin sampaikan satu buah kisah. Kisah 2 ekor serigala. Pernah dengar kisahnya belum? Belum. Ada yang pernah ketemu serigala? Belum. Yang jadi korban serigala? Serigala berbulu domba ya. Oke, kisahnya begini. Ini terinspirasi dari salah satu film ya. Filmnya kalau saya nggak salah Tomorrowland. Betul. Jadi ada seorang kakek dan cucu lagi duduk ngobrol berdua menghadap ke sebuah hutan. Terus kakeknya bilang, "Cu, seandainya itu dalam hutan itu ada 2 ekor serigala, ya, serigala hitam dan serigala putih." Kakeknya nanya ke cucu, "Seandainya 2 ekor serigala itu bertarung, yang hitam dan yang putih, kira-kira yang menang yang mana?" Kata si kakek kepada cucunya. Nah, kalau pertanyaan ini kami tanyakan pada Bapak Ibu, kira-kira kalau 2 ekor serigala itu bertarung, Bapak Ibu, kira-kira yang menang yang mana? Yang hitam apa yang putih? Ibu yang
putih. Alasannya kenapa? Saya ingin jalan ke sana tapi kapal kita terlambat. Jadi maaf ya, saya hanya di sini. Oh, suka warnanya. Ibu-ibu selalu benar ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain hitam atau putih? Silakan alasannya. Bu, dari sini. Bapak hitam. Kenapa hitam, Pak? Karena lebih sangar. Oh, lebih sangar. Jadi kalau lebih sangar maka dia akan menang. Boleh. Yang lain? Oh, dua-duanya nggak menang. Kenapa, Bu? Dia kan bertarung. Dia sama-sama serigala. Oh, sama-sama serigala. Oh, karena sama-sama serigala jadi nggak ada yang menang. Serigala. Pertarung sampai mati gitu. Yang kalah jadi. Dilarang bertarung sampai mati. Oh, mereka akan bertarung sampai mati. Oh, jadi nggak ada yang menang. Dua-duanya mati. Oke, dua-duanya mati ya. Jadi pertarungan itu nggak baik, intinya gitu ya. Nggak boleh. Ayo di depan Ustaz. Kita mau putih. Ya. Menang yang putih. Kenapa Ustaz? Yang putih yang menang. Oh, waktunya kita ngalah ya. Tahu beliau ya. Oke. Kira-kira jawaban cucunya gimana? Kata cucunya begini, kayak yang menang itu tergantung ya. Loh, tergantung maksudnya gimana? Tergantung siapa yang paling kuat badannya. Tergantung siapa yang paling sering berlatih. Tergantung siapa yang sering latih ototnya. Kalau yang kuat badannya adalah yang hitam, yang makannya banyak, yang paling sering berlatih adalah yang hitam, maka yang hitam yang akan memenangkan pertarungan. Tapi kalau yang paling sering berlatih adalah serigala yang putih, yang ototnya besar yang putih, yang ototnya kuat adalah serigala putih, maka serigala putih yang akan memenangkan pertarungan. Jadi tergantung siapa yang paling sering melatih ototnya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini. Dua hal ini, hitam dan putih. Biasanya orang mengidentikan warna hitam itu dengan sesuatu yang baik atau yang buruk. Kalau putih, Baik. dan ternyata dua hal ini pun ada dalam diri kita. Dua hal ini ada dalam diri kita. Ada hitam, ada putih. Ada baik, ada buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa, Ustaz? Ada itu artinya? Hadiahnya umroh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam diri manusia sukma keburukan dan kebaikan. Beruntung yang disucikan, rugi yang mengotori. Artinya ada potensi hitam dan putih dalam diri kita. Ada baik, ada buruk dalam diri kita. Kalimat lanjutannya apa? Beruntung yang mensucikan, rugi yang mengotorinya. Beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya dan rugi yang mengotorinya. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada semangat, ada juga yang lemes. Silahkan kau pilih, kata Allah. Kalau mau bangkit, mau berjaya, maka beri makan segala putihnya, kuatkan yang baiknya. Tapi kalau mau, ya udahlah, bosan satu oke lah, bulan ini dapat dua, lumayan lah buat beli beras. Itu kira-kira hitam atau putih? Nah, padahal potensi putihnya besar, tapi dia tidak membesarkan yang putihnya. Ada orang yang terlalu berpuas diri dengan sesuatu yang dia dapat. Boleh kita berpuas, tapi ketika potensi kita itu masih banyak lagi yang belum keluar, maka hati-hati. Berpuas diri itu menjadi sesuatu yang menghambat, potensi yang menghambat. Bapak Ibu dapat satu, ucapkan alhamdulillah ya Allah, ini satu, besok Bapak kita jadi dua. Dapat dua, alhamdulillah ya Allah, dua. Kalau besok kita, alhamdulillah ya Allah. Bukan soal fee, tapi semakin banyak hamba Allah yang berangkat. Dan biarkan kita menjadi jembatan. Artinya satu orang berangkat kita jembatan satu kebaikan. Oke, kita bukan dulu jembatan polisi. Saya ingin contohkan ada satu klub rugby dunia, namanya All Black. Kita ambil esensi baiknya ya. Mereka adalah, Ustaz, mohon maaf Ustaz, boleh nggak kalau Ustaz tidak di belakang saya? Nggak enak rasanya. Maaf Ustaz ya, saya yang rasa hati nggak enak membelakangi orang mulia seperti beliau. Di sini boleh, di sini boleh. Rasanya berdosa saya membelakangi orang mulia ya. Maaf ya Ustaz ya. Boleh silakan Pak. Oke. Ya ini tim rugby terbaik. Kenapa? Karena persentase kemenangannya 77,21%. Kemudian
Mereka tim rugby yang memenangkan lebih dari 500 pertandingan sampai sekarang. Lebih dari memenangkan 5 dari 6 kejuaraan rugby dunia. Sekarang kita lihat apa yang mereka lakukan sehingga potensi mereka luar biasa dan mereka menjadi juara. Harapannya kita bisa ambil sisi baiknya. Berjalanlah di muka bumi, lihat sesuatu yang baik, ambil, jadikan itu pelajaran kita. Tidak peduli siapa yang melakukan kebaikan itu, ketika itu selama itu masih sebuah kebaikan, ambil, lakukan demi kebaikan yang lebih besar. Setuju ya? Oke. Dan kita lihat dulu, bisa? Itu dulu di dunia, namanya All Blacks. Ini yang selalu mereka lakukan sebelum mereka bertanding. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Di sini boleh tepuk tangan ya, kalau di masjid kan nggak boleh ya. Nanti kita di sini happy, bahagia, penuh semangat. Pulang dari sini closing-nya banyak. Ya. Sekarang kita lihat apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari tim rugby ini, sehingga mereka jadi juara dunia. Semangat, apa lagi? Motivasi, apa lagi? Ya Pak? Jadi singa, luar biasa. Apa Bu? Latihannya rutin, oke. Ada lagi yang lain? Kekompakan, oke, ya Pak? Kerja tim, oke, teamwork, semuanya benar. Tapi lihat, yang Bapak Ibu sampaikan tadi semuanya benar. Tujuannya satu, membangkitkan apa di dalam diri mereka? Percaya diri. Semangat, bahasa lain dari semangat. Spirit, lainnya kita disebut dengan bahasa universalnya disebut dengan energi. Ya, maka ketika kompetensi dikalikan energi, kinerjanya akan muncul, prestasinya akan muncul di sana. Kalau berbicara soal kompetensi, mereka orang-orang hebat, mereka punya skill. Tapi kalau orang yang punya skill itu tanpa energi, kinerjanya tidak akan muncul, prestasi tidak akan jadi. Sama, kita di sini juga seperti itu. Kompetensi tentang umroh Anda diberikan, pengetahuan tentang umroh Anda diberikan, bahkan teknis hotelnya di mana, berapa menit jaraknya. Kalau beliau yang berjalan 8 menit, kalau nenek-nenek kalian aja 3. Itu sudah kompetensi teknis. Anda diberikan, Anda tahu, hotelnya tahu, pesawatnya tahu, harganya tahu. Tapi kalau Anda tidak punya energi dalam menjual umroh, mensiapkan Baitullah, kebaikan ini, maka prestasi tidak akan muncul, kinerjanya tidak maksimal. Coba lihat, siapa orang yang closingannya banyak setiap bulan, yang bawa jemaah umrohnya banyak. Coba kita lihat, coba kita perhatikan apa bedanya dengan diri kita. Ya kita ini sama-sama agent di sini, kita sama-sama perwakilan, kita sama-sama marketingnya di Malindo. Lebih dahsyat lagi, ada itu marketingnya Allah sebenarnya. Di Malindo itu hanya sebuah alat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita menjadi marketingnya Allah sebenarnya.
Bimalindo itu hanya sebuah cara kita mensiarkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jaga Bimalindo ini ya. Allah kuatkan dan Allah besarkan sehingga lebih dunia lagi setelah nanti. Maka kompetensi saja cukup nggak? Pengetahuan teknis tentang umroh saja kira-kira cukup nggak Bapak Ibu? Nggak cukup. Maka yang perlu kita bangun yang kedua adalah energi. Bagaimana energi kebaikan itu muncul dalam diri kita? Energi itu sudah ada, tapi bagaimana energi itu muncul ke permukaan sehingga dahsyat Anda menjelaskan kepada orang lain, sehingga tertarik orang mendengarkannya, sehingga terpengaruh orang dan orang akhirnya itu dia sudahlah, kalau saya mau berangkat umroh, saya sama Bimalindo aja lah, nggak usah sama yang lain. Kalau berbicara soal harga itu hanya kompetensi teknis. Kalau berbicara tentang travel di Riau itu banyak sekali, betul apa betul? Yang mungkin harganya lebih murah daripada kita itu ada, betul apa betul? Tapi kenapa orang mau berangkat sama Bimalindo? Pasti ada sesuatu yang berbeda. ISG Tour and Travel jual umroh harganya mahal Bapak Ibu, 34 juta, 35 juta, bahkan 40 juta. Tapi kemarin berangkat juga satu pesawat juga tuh. Ternyata bukan soal harga ternyata, tapi bagaimana kita meyakinkan calon jamaah itu satu. Yang kedua, bagaimana kita memuaskan jamaah kita akan hasrat pengetahuannya. Yang ketiga, bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang terbaik pada jamaah sehingga dia menjadi marketing secara tidak langsung bagi diri kita. Kalau jamaah itu puas, yakin dan percaya kalau ada orang di sekitar yang mau berangkat minta referensi, pasti nama Bimalindo yang disampaikan. Dia tidak akan sebut nama travel lain, disebut nama Bimalindo. Kenapa? Satu, sudah terpercaya. Yang kedua, Anda memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Tapi kalau apa yang dijanjikan, diucapkan tidak sesuai dengan pelayanannya, maka orang itu bukan merekomendasikan yang baik, tapi malah sebaliknya. Nah, ini jadi cerminan buat diri kita. Maka dua hal yang harus dibangun bersama-sama. Bagaimana kita membangun pelayanan teknis di sana nanti, dan bagaimana di sini kita menumbuhkan kepercayaan diri kita supaya orang itu mau ikut dengan kita. Sehingga kompetensi saja nggak cukup, maka bangun energi. Setuju nggak? Bangun semangat. Setuju nggak? Banyak orang yang ketika pertama kali bergabung, oh semangat jualan umrohnya, betul? Tapi lama-lama susah ya. Kalau saya nggak posing-posing ya, kok dia gampang banget dapat 50, saya cuma dapat satu aja susahnya minta ampun, betul nggak? Akhirnya, ya udahlah, kalau dapat syukur, kalau nggak ya sudah. Ada nggak yang seperti itu akhirnya? Ayo istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Nah, kalau kita nyerah, itu serigala mana yang muncul? Hitam atau putih? Harusnya yang mana? Yang putih. Kalau para sahabat dulu nyerah terhadap perjuangan, sampai nggak Islam ke titik ini? Tidak sampai. Ya Allah, berjuang gini amat ya, panas, bertarung, makan susah, diboikot bahkan ada berdarah-darah, bahkan nyawa taruhannya. Nggak nyampe Islam ke kita mungkin. Tapi ketika mereka tidak ada rasa menyerah, kata menyerah, mereka terus bergerak, energinya luar biasa, nyampe Islam ke kita. Sekarang tugas kita lanjutkan perjalanan itu. Kita menyiarkan kebaikan. Setuju? Angkat tangannya, tepuk bahu seorang sebelah kanan Bapak dan Bapak Ibu dengan Ibu bilang, bos! Bos! Bilang yang keras, bos! Semangat bos! Semangat banyak bos! Artinya, kamu orang sebelah kiri ya, bisa, bos! Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita membangun energi? Ada 3 hal ya rumusnya kami berikan. GKF, G-nya apa? Gerak, K-nya kata, F-nya fokus. Ini rumus simpel, sederhana, tapi aplikatif. Gak cuma teori, kami juga mempraktekkan. Secara pribadi saya juga pakai. Gerak, kata, fokus. Kata Nabi kalau habis sholat subuh lebih baik tidur atau jangan tidur? Oke, sekarang lihat. Ketika Anda habis subuh Anda tidak tidur, tapi langsung beraktivitas dari pagi, siang, sore, malam. Itu yang pertama, kondisi pertama. Kondisi kedua, Anda bangun tidur subuh, sholat subuh, habis subuh tidur lagi. Bangun jam 7, setengah 8. Rasa badan gimana?
Lemas. Mau beraktivitas semangat nggak? Males. Siap sore produktif nggak? Artinya gerak menumbuhkan semangat nggak? Gerak bisa membangun mental sehat nggak? Ya. Perhatikan cara berjalan orang-orang yang cepat, orang-orang yang penuh semangat. Kita contoh, ya, orang-orang dari negara Jepang itu jalannya cepat, betul nggak? Cepat, sangat antusias sekali. Bandingkan dengan orang-orang dari negara yang jalannya santai. Kalau orang Jawa bilang itu alon-alon asal lapor, mangan orang makan sih penting mumpung nang minum minang. Gimana kalau terusan? Jalannya santai. Gitu. Orang bersemangat luar biasa. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu jalannya cepat atau lambat? Seperti orang menuruni sebuah bukit. Orang turun bukit cepat atau lambat? Udah dicontohkan sama Nabi. Tapi kenapa kadang kita jalannya kok lambat? Lambat, santai. Dan ternyata secara psikologis itu berpengaruh terhadap produktivitas juga. Kebiasaan bekerja, pola kerja. Orang yang jalannya cepat, produktivitasnya tinggi. Orang yang geraknya cepat, penuh dengan semangat, produktivitasnya tinggi dibanding orang yang biasa-biasa aja. Ya dia biasa-biasa juga. Orang kerja dia kerja juga, tapi hasilnya ya nggak jauh beda. Kita belajar di bagian Nabi kita. Setuju? Satu. Yang kedua, kata. Hati-hati dengan kata-kata. Kalau nggak bisa kata-kata baik, lebih baik diam. Kata Nabi. Dan ternyata kata-kata ini bisa kejadian. Apa yang kita ucapkan, baik atau buruk, bisa kejadian. Contoh, saya kasih contoh, 2 contoh. Satu, saya kasih contoh umum, ya. Kisah Thomas Alva Edison, penemu lampu. Tahu? Kenal? Enggak ya? Kok nggak kenal Pak? Belum pernah ketemu ya? Kok ketemu Bu? Beda lahir. Udah mati ya? Lahir. Kuburannya di mana? Nggak tahu juga kita ya. Oke, tapi nggak penting menziarahi juga. Kecuali di mana Rasulullah ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, Thomas Alva Edison, penemu lampu. Kira-kira pintar nggak? Jenius nggak? Ternyata kelas 3 SD pernah diprogram dari sekolah. Itu lah dari sekolah. Karena apa? Dianggap orang yang bodoh. Karena dia selalu tertinggal dalam pembelajaran. Itu warga. Ibunya dipanggil suruh cari sekolah yang baru. Kira-kira ibunya marah nggak ke anaknya? Karena anaknya dikeluarkan dari sekolah. Kira-kira ibunya malu nggak? Jujur, seandainya itu anak Bapak Ibu kelas 3 SD, Bapak dan Ibu dipanggil ke sekolah. Bu, anaknya selalu ketemu lambat dalam pembelajaran, ketinggalan. Kayaknya nggak cocok dengan kurikulum di sini. Cari aja sekolah yang lain. Perasaannya gimana? Sedih. Kira-kira marah nggak ke anaknya? Ngomongnya kira-kira gimana? Bego banget kata Bapak kan? Kira-kira ibunya Edison marah nggak? Nggak. Dia bilang, kamu anak yang pintar, kamu anak yang cerdas. Ayo kita cari sekolah yang baru. Kenapa? Bukan sekolah saya di sana. Oh enggak, kata kepala sekolah, kamu anaknya pintar banget. Tapi di internet kamu nggak ada satupun guru yang bisa ngajarin anak sejenius kamu. Oh iya, saya pintar ya? Iya. Saya jenius ya? Iya. Dan itu terekam di alam bawah sadarnya, di subconscious mind-nya, tersimpan di alam bawah sadar. Jadi kalau kita mempelajari ilmu neuroscience, ada 3 dimensi: sadar, prasadar, alam bawah sadar, subconscious mind manusia. Di situ tersimpan memory bank. Memory bank namanya ya. Tersimpan memori-memori kata-kata dan orang akan menjadi seperti apa yang tersimpan di situ. Dan dia menjadi dorongan energi, boosting energi. Dan dengan kalimat ibunya itu yang dia percaya. Dia terus bekerja, dia terus belajar, dan dia tumbuh menjadi seorang yang jenius, dan dia menjadi seorang ilmuwan terkenal dan bermanfaat. Bisa kita nikmati saat ini. Yang pertama, artinya hati-hati dengan kata-kata. Ibunya berkata dia pintar, jenius, dia menjadi. Yang kedua, kisah tentang Imam As-Sudais. Pernah dengar? Waktu kecil? Saya ini Bapak yang pernah dengar. Yang dia menumpahkan pasir di atas makanan ibunya? Oke. Ada yang belum pernah dengar kisahnya? Ada sudah? Yang sudah pernah dengar ya? Oh, ada belum? Baik, yang sudah bersabar dulu ya. Kita berbagi cerita buat yang belum, oke? Supaya sama ceritanya. Jadi Imam As-Sudais ini Bapak Ibu, itu kan salah satu imam besar Masjidil Haram. Oke? Waktu kecil, namanya juga anak-anak. Ketika sekitar umur 7 tahunan ya, ayah dan ibunya akan kedatangan tamu.
Nah orang Arab itu kan kalau akan kedatangan tamu, jamuannya kan luar biasa, betul ya? Menjamunya luar biasa. Oh banyak makanan, minuman, buah, semua sudah disiapkan. Tamu belum datang, tapi sebentar lagi datang. Dia habis main dari luar, masuk dalam rumah. Dilihat kan, oh banyak makanan nih. Orang Arab kan kalau makannya lesehan ya, lesehan, kayak susu ya. Dia keluar, begitu dia masuk nih banyak makanan, dia keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Diambilnya pasir dari halaman rumahnya, dia masuk ditaburi pasir ke atas apa? Makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Bu, jujur bu, ketika ibu sudah masak seharian, kamu mau datang, makanan itu kok pasir sama anak. Jujur, marah atau sangat marah? Marah atau sangat marah bu? Kira-kira kalau marah gimana? Oh, lompat kata bapak ya. Kira-kira ibunya sudah marah nggak pak? Dia marah juga, tapi ya kalimat pengajar bagaimana? Masya Allah sudah semua makanan kamu kasih pasir. Padahal sebentar lagi tamu mau datang. Ya sudahlah, kamu main aja lagi di luar. Yang jauh aja mainnya sekalian sampai Masjidil Haram. Udah jadi mau aja kamu di sana. Ternyata benar. Sekarang benar jadi imam. Senang hati dengan lisan. Selalu berucap yang baik dan hati-hati. Jangan pernah mengata-ngata yang buruk untuk diri kita juga. Padahal ada orang berkata buruk untuk dirinya. Wah, saya orang yang apa beruntung. Saya kok gagal terus ya? Orang kok susah percaya dengan saya ya? Saya kok gak closing ya? Kok jamaah gak ada yang mau ikut ya? Iya. Wah, kayaknya gak bakat saya jalan umroh nih. Udah, tutup aja perwakilannya. Ya hati-hati. Hati-hati. Ada orang bilang ya awalnya pola sarok-sarok haji yang gak dianggap sama orang. Ada gak kadang orang berkata seperti itu? Dia mengatakan dirinya sendiri. Itu energi positif atau negatif? Negatif, hati-hati. Ya, oke. Tentang kata-kata ini saya juga punya kisah. Boleh saya sampaikan kisah saya? Ini true story. Ya karena saya hadir di hadapan Bapak Ibu. Kalau apa namanya? Imam Al-Sudes ada masih hidup tapi jauh. Thomas Alva Edison ada tapi sudah meninggal. Nah saya ada di hadapan Bapak Ibu. Izinkan saya berkisah ya. True story. Ada yang baik, ada yang buruknya. Dua-duanya pernah kejadian. Sebelum saya mempelajari, kami mempelajari ilmu ini. Ya. Satu, yang buruknya dulu ya. Dulu saya waktu masih di Jakarta, setiap weekend, Sabtu Minggu, kalau tidak ada jadwal training atau seminar, saya pulang ke Jogja. Karena istri saya masih di Jogja waktu itu. Kemudian, ketika saya pulang ke Jogja, saya telepon teman saya punya rental mobil. Ya, Mas, pakai mobilnya. Berapa lama toh? Sehari aja terus udah pulang. Oke, ambil ke rumah. Begitu nyampe ke rumah, dikasih. Kok ini rezekimu katanya. Kenapa mas? Mobil baru, datang. Udah bawa aja. Baru nih, harganya beda dong. Udah lah, bawa aja. Enggak, maksudnya gimana? Berapa ini yang baru ini? Enggak lah, cuma semalam doang, pakai aja nggak usah bayar. Nah, saya nggak enak ya. Itu kan mobil itu untuk bisnis. Tapi dikasih yang terbaru dan saya suruh bawa. Sudah, saya bawa. Sehingga perasaan saya selama 1 hari bawa mobil itu rasa was-was, cemas, gelisah, gak enak. Yang saya pikirkan adalah semoga mobil ini aman, gak gores, gak nabrak, gak ditabrak. 1 hari sampai sore, habis maghrib saya pulangi mobilnya di simpang Jalan Wijaya, kanan kiri di pertigaan. Saya lihat kanan, sebelah kiri kosong, kanan ada 1 mobil. Saya tunggu mobilnya lewat, kemudian saya ambil belakang. Saya lihat spion kanan kiri saya belakang kosong. Begitu mobilnya lewat, saya ambil belakangnya. Tiba-tiba ada motor dari sebelah kiri mau nyalip, tapi langsung nikung, nggak putus, nabrak dari samping. Wah, rusak. Saya astagfirullahaladzim, dan saya takut kayak gitu. Saya pulangin nggak selesai, saya ceritanya nggak selesai. Katanya udah lama 18 sih. Ya, sesuatu yang saya pikirkan tapi tidak. Dan kalau saya pikirkan, ya akhirnya kata-katanya adalah apa? Jangan nabrak, jangan lecet, jangan gores. Akhirnya apa? Nabrak, lecet, dan gores. Meskipun di depannya kata jangan, tapi kejadian. Kenapa bisa kejadian? Karena ketika kita mengucapkan sesuatu, ternyata dalam struktur saraf kita, bagian belakang otak kecil kita ada Allah beri
satu potensi, kekuatan otak itu mampu memancarkan gelombang. Ini saya sampaikan ilmu dari neuroscience ya. Mereka menamakannya RAS, Reticular Activating System. Ternyata dia mampu menangkap gelombang, apapun yang kita ucapkan, kita dengar, dan kita rasa, dia memancarkan gelombang. Dan karena gelombang itu tertangkap oleh quantum field, energi semesta, dan kembali kepada kita seperti apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Nah saat itu yang saya rasakan dan saya pikirkan adalah hal yang positif atau negatif? Betul, kejadian. Coba saya katakan sekarang, Bapak Ibu semuanya lihat saya, jangan Anda pikirkan tentang gajah. Jangan pikirkan badan yang besar, jangan. Jangan pikirkan luar lainnya, jangan. Coba jujur, apa yang Anda pikirkan sesaat? Padahal saya bilang kan jangan pikirkan. Kok malah dipikirkan? Kok malah terlintas? Soal hati-hati dengan lisan. Yang kedua, kejadian baiknya saya sampaikan juga. Saya cerita ini tanpa ada maksud apa-apa ya, hanya menambah semangat. Dulu waktu masih di Jogja, kejadiannya di Jogja lagi. Ada salah satu imam dari Masjidil Haram berkunjung sana dalam rangka satu event atau acara. Akhirnya waktu itu sholat zuhur, dia mimpin sholat zuhur di salah satu masjid. Wah benar kan? Ada di Masjidil Haram mimpin sholat zuhur. Ramai itu datang ke sana termasuk saya. Di jamaah sholatnya. Sebelum sholat zuhur dimulai, saya ucapkan begini Bapak Ibu, ya Allah hari ini hamba sholat di belakang imam Masjidil Haram, tapi di masjid ini di kota Jogja ya. Izinkan suatu saat nanti hamba sholat di belakang imam Masjidil Haram dan langsung di sana di Masjidil Haram yang pilihan. Baru saya lihat sholat. Singkat cerita, tak lama setelah itu saya bergabung di ISQ. ISQ ada Quran Travel. ISQ, umroh, dan haji. Dan setiap keberangkatan jamaah itu ada dua yang berangkat, satu tour leader, satu trainer. Mutawifnya sudah ada di sana, jadi ada 3 orang petugas inti dibantu sama petugas teknis di Saudi. Yang urus teknis hotel, urus makan dan sebagainya. Karena saya trainer, saya mendampingi jamaah. Tiba-tiba saya dihubungi, Mas apa kirim paspornya? Kenapa Mas? Udah aku berangkat 2 minggu lagi. Berangkat, kita sampai di sana, masuk ke pelataran Masjidil Haram, Ka'bah yang agung. Kemudian ketika sholat, saya ucapkan, ya Allah, terima kasih. Dulu hamba pernah meminta untuk sholat di tempat mulia ini, berada di belakang imam Masjidil Haram, dan sekarang kau kabulkan. Saya lanjutkan doa saya. Ya Allah, izinkan tahun depan hamba datang lagi ke tempat ini dengan jamaah yang lebih banyak. Tahun depannya datang lagi. Saya ucapkan lagi itu di depan Multazam. Ya Allah, izinkan tahun depan datang lagi ya. Di Roboh juga saya sampaikan. Tahun depannya berangkat lagi. Saya ucapkan, ya Allah, kayaknya kalau umroh setahun 2 kali asik kali ya Allah. Semoga tahun depan 2 kali. 2 kali berangkatnya. Saya bilang, ya Allah, semoga tahun depan lebih ramai lagi ya Allah. Saking ramainya berangkat, sebulan itu bisa 4 kali. Dan sudah kehabisan tour leader, saya trainer plus tour leader, bawa lebih dari 100 jamaah sekali berangkat, pakai transit lagi. Bayangkan bagaimana menghandle 100 orang lebih sendirian, kemudian pakai transit. Kalau saya tidak salah di Dubai, kalau nggak salah transit. Sampai sana baru ketemu sama tim teknis. Ya, hati-hati yang kita ucapkan. Ketika baik jadinya, kalau buruk jadinya. Nabi Muhammad juga itu pernah berkata, wahai sahabatku, maukah kalian Romawi dan Persia ada dalam genggamanmu? Padahal mereka sedang terjepit di perang Khandaq, perang Parit, dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Nabi berkata, maukah kalian Romawi dan Persia ada dalam genggamanmu? Qul ya Rasulullah, katakan, kami mau. Bagaimana caranya? Tanamkan keyakinan dalam dirimu. Qul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rakyatnya itu tidak akan goyah lagi ketika mengucap 2 kalimat syahadat itu. Dan benar terjadi setelah Rasul meninggal, tidak lama setelah itu Romawi dan Persia takluk dalam kekuasaan kaum muslimin. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Kalau Rasul berkata, sudah pasti akan kejadian. Kalau kita umatnya, kita ambil pelajarannya. Ada satu keyakinan ketika kita ucapkan, Allah berkata dalam hadis qudsi, aku suksesakan hambaku, kata Allah, betul? Kalau baik laku, kalau buruk yang kita dapatkan. Jadi kalau baik kita ucapkan, insya Allah baik yang dapat.
katakan yang ketiga fokus, waktu fokus expand, apa yang ada fokus kan dia akan berkembang. Dia akan repet 1, 2, 3, Allah akan buka jalan-jalannya. Ketika jualan umroh juga sama seperti itu, 3 hal ini. Geraknya bagaimana, katanya bagaimana, fokusnya bagaimana. Gerak, mau posting banyak ya gerak dong, ya fisik dong, ya presentasi dong. Kurang bahan minta sama ustadznya di sini, minta sama tim yang ada di sini. Gerak kita. Geraknya mulai kapan? Mulai pagi hari, sejak subuh. Mas, masa subuh-subuh fisik? Ya nggak fisik juga. Gerak, artinya apa? Fisik kita gerak, hati kita juga bergerak. Angkat tanganmu dan berkata, ya Allah, terima kasih atas anugerahmu untuk hari ini, dan mudahkan langkah perjuangan untuk mensyiarkan Baitullah hari ini. Hatinya udah gerak duluan. Disambung dengan kata-kata yang positif, fokusnya ke sana, yakin dan percaya. 3 hal ini Bapak Ibu lakukan, 3 hal ini Bapak Ibu pakai, maka insya Allah kemudahan Allah bukan. Karena tidak cukup hanya berdoa saja. Doa oke, ikhtiarnya apa? Nah, ikhtiarnya itu kita visit, kita presentasi, kita kumpulkan orang, kita datangi orang lain. Itu ikhtiarnya. Hasilnya bagaimana? Allah yang akan menentukan. Bisa jadi sekali Anda datang mungkin belum closing, 2 kali mungkin belum closing, 3 kali mungkin belum closing, 4 kali, 5 kali, kok nggak closing ya di sana ya? Tiba-tiba ada orang nelfon, Pak, saya mau berangkat nih sekeluarga 5 orang. Masya Allah, kita nggak datang ke sana, tapi dari sana yang nelfon. Kenapa? Tugas kita hanya bersa'i. Zam-zam itu hak prerogatifnya Allah mau dijualkan di mana. Siti Hajar sa'i dari sofa marwah 7 kali bolak-balik. Apakah airnya ada di sofa? Gak ada. Apakah airnya ada di marwah? Gak ada. Adanya di mana? Di sisi Ka'bah, dekat Ka'bah, di gerakan kecil Nabi Ismail. Dan Zam-zam itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sudah jutaan liter dibawa seluruh penjuru dunia. Sejak 5.000 tahun yang lalu sampai detik ini masih deras mengalir. Secara logika manusia mungkin ya, pada fase kampus logika manusia tapi tidak mungkin bagi Allah. Zam-zam Allah keluarkan atas ikhlasnya sa'i Siti Hajar, sofa marwah demi anaknya Siti Ismail. Maka sa'i kita dari mana? Dari rumah menuju tempat orang lain, dari rumah menuju satu pengajian, dari rumah menuju tempat kita visit untuk mensyiarkan Baitullah ini. Itu sa'i kita. Zam-zamnya di mana? Kita nggak tahu zam-zamnya di mana. Bisa jadi zam-zamnya di situ, ya berarti itu rezeki kita. Bisa jadi zam-zamnya di tempat lain. Itu yang sudah Allah tentukan. Tugas kita hanya bersa'i. Zam-zam itu urusannya Allah. Bisa jadi 10 kali Anda bolak-balik, tapi Anda tidak dapatkan di sana. Tapi tiba-tiba ada tempat lain yang berbeda. Coba jujur, pernah nggak Bapak Ibu ngalamin hal seperti ini? Ambil pelajaran di sana. Kenapa ya? Saya datangnya ke sini, kok dapatnya yang di sebelah sini? Kita pakai ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui kejadian Siti Hajar yang bersalin sofa marwah, zam-zam yang bukan di sofa, bukan di marwah, tapi di tempat yang lain. Mari kita belajar di sini. Sehingga pesannya apa? Jangan pernah berputus asa. Hasil itu urusan Allah. Lakukan saja apa yang kita tahu dan kita mampu, maka Allah akan menyelesaikan apa yang tidak kita ketahui dan kita tidak mampu. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Jadi 3 hal ya, ini simpel, Bapak Ibu pakai. Secara sains ini bisa dijelaskan, secara spiritual ini juga bisa dijelaskan. Nabi menyebutkan, Allah sampaikan dalam hadis qudsi juga. Secara sains juga, ya. Ini berjawab. Tapi untuk secara sains saya tidak membahas lebih dalam karena membutuhkan waktu 2 hari. Namanya ISU Quantum Excellence. Anda ikut ISU hipnoterapi, Anda paham turunan ilmu ini secara ilmiah. Secara spiritualnya aku sesuai hamba kepada Allah. Sehingga baik sajalah berucap, baik sajalah dalam berpikir. Dan saya yakin Bapak Ibu pun sering ngalamin. Ya, ada orang-orang baik, ada orang-orang soleh terpancar dari raut wajahnya. Insya Allah kelihatan. Pernah nggak Bapak Ibu gini? Bapak Ibu mengucapkan atau membatin istilahnya satu hal, tapi Anda paling nggak suka itu terjadi, atau Anda menghindari ini mudah-mudahan tidak terjadi. Semoga nggak kejadian deh sama saya. Tapi terus dipikirkan, diucapkan, malah kejadian yang buruk itu. Pernah nggak?
Pernah nggak satu kejadian sebaliknya, Anda pingin sesuatu, Anda ucapkan dengan penuh keyakinan dan ternyata kejadian juga, pernah nggak? Artinya dua hal pernah kejadian, tinggal silakan Anda pilih, mau kejadian yang buruk atau kejadian yang baik, mau serigala hitam atau serigala putih. Pilihan kembali kepada kita, Allah serahkan kepada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ilhamkan dalam diri manusia semua keburukan dan kebaikan. Beruntung yang mensucikan, rugi yang mengotorinya. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, lihat kanan kirinya lagi. Senyum dulu buat sahabatnya. Oke, tepuk bahu sahabat sebelah kanan bilang bos. Semangat bos. Bosnya besar habis ini bos. Oke, kanan kirinya tuh pakai sebelah kiri. Oke, saya hanya berdoa, ya Allah, jadikan setiap satu closingan hamba Allah yang mulia dan dalam ini juga menjadi kebaikan buat saya. Buat guru saya juga menyampaikan ini. Jelas ya? Oke, dan saya doakan Bapak Ibu juga semoga dapat closingan yang banyak. Amin. Ingat, tujuan closingannya bukan hanya fee dalam bentuk materi, itu hanya biaya operasional yang Allah berikan melalui PT Bimalindo ini. Biaya operasional untuk Anda bisa bersiar lebih luas lagi. Biaya operasional Anda bisa beli beras, bisa beli bensin, bisa beli makan. Supaya apa? Badannya sehat, pikirannya terang, bisa berpikir, bisa bekerja, bisa bergerak, bersiar lebih luas lagi. Setuju ya? Jangan sampai salah niat. Kalau sudah salah niat, sangat bahaya sekali. Setuju? Oke, seperti ini contohnya. Ya, saya mau tanya. Ya, Bu, mau cantik nggak? Mau dong. Anda ingin cantik untuk siapa? Untuk suami. Oke. Suami ngomong. Maksudnya, Bu, Ibu biasanya dandan kalau mau suami mau pulang atau ketika mau pergi, Bapak Ibu, ibunya mau pergi keluar. Ibu dandan ketika mau menyambut suami atau mau kondangan. Oke. Berarti kecantikan ibu untuk suami atau untuk siapa? Coba kalau suaminya pulang disambut dengan apa? Daster. Daster itu bolong-bolong kan ya? Jadi kecantikannya untuk siapa sebenarnya? Tadi katanya untuk suami. Lihat ya, untuk orang ternyata Untuk Facebook. untuk Facebook. Kalau udah kopi bahaya ya. Boleh digilirkan ya. Lihat, lisan kita berkata untuk suami, tapi ternyata tanpa kita sadari tujuan kita dandan kita untuk siapa? Untuk orang lain supaya kita dibilang apa? Bukan kita, ibu maksudnya ya. Supaya ibu dibilang apa? Cantik. Apalagi? Oh cantik ya, oh manis sekali hari ini. Dan dandannya pun harus matching antara jilbab, baju, rok, jam tangan dan tasnya. Betul? Kalau sudah dandan, masih lapor ke bapak. Pak, udah matching belum? Betul nggak Pak? Pak, betul nggak? Kalau ibu udah dandan nih mau kondangan, dia bilang, Pak udah matching belum Pak? Udah bagus belum? Udah cantik belum? Betul nggak Pak? Bapak jawab apa biasanya? Biasa. Bagus biar cepat. Ketika suaminya bilang sudah oke, udah Bu bagus, Bu percaya nggak? Enggak. Nggak percaya, dia buka jilbabnya, dia ganti lagi. Ya lama lagi ya, oke. Ya, berarti cantik kita untuk siapa? Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa tujuan Anda? Menjadi agent, marketing, ataupun perwakilan dari Bimalindo Hajar Aswad. Tujuannya apa? Biar bisa proses sendiri. Oke, apa lagi? Membantu orang lain. Oke, apa lagi? Mengumpulkan, mensiarkan Baitullah. Oke, apa lagi? Dapat ujroh bisa umroh. Dapat ujroh bisa umroh lagi. Apa lagi? Jujur, jujur. Ayo sebutkan jujur. Apa aja tujuannya? Biar bisa bawa keluarga. Oke. Niat ibadah. Niatnya ibadah.
berarti nggak ada butuh fee ya di sini ya? Kamu udah Di marketing nggak perlu ya? Ujro itu. Ujro. Ujronya. Ya. Untuk berangkat lagi, oke. Jadi perlu nggak dapat bonusnya dari sini? Perlu. Saka materi perlu nggak? Perlu. Jujur perlu nggak? Mau nggak? Boleh nggak itu jadi salah satu tujuan? Boleh. Kalau tujuan utama? Boleh, tapi ada tapinya. Jangan jadikan itu tujuan utama. Kita perlu bensin nggak? Ya. Kita perlu makan nggak? Anda perlu beli pulsa handphone nggak? Ya. Anda perlu biaya nggak mendatangi orang lain? Maka setiap fee yang didapatkan, ucapan alhamdulillah ya Allah, jadikan ini sebagai pengaku untuk mensyiarkan Baitullah kembali. Ya, jadi jangan sampai itu yang jadi tujuan utama. Kalau itu menjadi tujuan utama, lihat Bapak Ibu, pernah gentar beberapa tahun yang lalu, salah seorang pemilik tour and travel dari Indonesia bunuh diri di Kota Mekah. Pernah dengar beritanya? Belum. Ya, pemilik tour and travel bunuh diri di Kota Mekah. Tour and travel menghantarkan orang ke umroh mulia atau sangat mulia? Tapi dia bunuh diri. Berarti ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Hati-hati, kalau Anda ada di sini, tujuan utamanya adalah bisnis. Tujuan utamanya materi, supaya bisa beli mobil, beli Pajero, handphone yang bagus. Hati-hati. Sekalipun Anda dapat, kalau tujuannya hanya karena itu, selesai semua dunia itu. Tapi kalau tujuannya lebih mulia daripada itu, maka Pajero itu ibaratnya unta merah di zaman Rasulullah. Ya, silakan kau nikmati. Jadikan itu sebagai kendaraan untuk berjuang. Ya nggak apa-apa. Jangan jadikan tujuan utama. Kita lihat kesimpulannya di sini. ISQ Matrix, Pak Ari Ginanjar membagi dalam 7 tingkat. Lihat ke depan, yang belakang kelihatan nggak Bu? Kelihatan ya. Oke, 3 hal. Ada dimensi strong Y, big Y, grand Y. Strong Y level 1 dan 2. Level 1 apa? Kepastian. Setiap Anda membawa jamaah pasti nggak dapat fee-nya di sini. Dapat, ya. Dapatnya langsung atau setelah jamaah pulang? Langsung, oke? Kepastian. Bahagia nggak dapat fee di sini? Bahagia nggak dapat duit dari sini? Jujur, bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Berapa lama? Sampai duitnya habis. Kalau udah habis, kurang bahagianya. Artinya terbatas nggak kebahagiaannya? Yang 2, tantangan. Ada orang hidup di level ini. Apa itu tantangan? Contoh, wah kayaknya oke juga nih kalau saya gabung jadi perwakilan di Malindo ya. Saya bisa mensyiarkan ini, saya bisa jualan ini. Wah hari ini 1, wah besok bisa lebih lagi nih. Ada orang yang tertantang, lihat temennya bawa 10 jamaah, wah saya baru 2 nih. Gimana caranya saya bisa lebih ya? Tantangan. Dia ingin sesuatu yang lebih lagi untuk mendapatkan kebaikan. Ada orang ini di level 3. Apa ini? Eksistensi diri. Tujuannya apa? Oh ya mas, supaya bisa umroh. Rupanya sepanjang perjalanan foto, selfie, upload di Instagram, di Facebook, TikTok, dan sebagainya. Supaya apa? Ada yang bilang, ini lagi umroh ya. Wah, alhamdulillah, enaknya bolak-balik umroh. Ada nggak pakai tujuannya di sini? Ya insya Allah di sini nggak ada ya. Insya Allah di sini nggak ada. Di sini baik semua ya Bu ya. Tapi ada nggak orang yang hidupnya di level ini? Yang teman kantornya udah berangkat umroh, dia belum berangkat. Ya enak rasanya ya, kalau udah umroh saya kok belum ya? Berangkat aja, terus dia bisa foto. Ada tujuan umrohnya karena apa? Karena dia tujuannya. Ada karena cinta dan relasi. Seperti tadi Ibu bilang, supaya bisa memberangkatkan orang lain, keluarga. Berarti di sini dia masih ingat sama keluarga yang mencintai. Perkembangan, bisnisnya terus berkembang. Kantor perwakilannya maju. Bahkan targetnya bisa punya gedung juga seperti ini nanti. Amin kan dong? Amin. Jangan takut bilang amin. Nomor 1. Kontribusi memberikan. Nomor 1. Ya, amin nomor 1 ya. Oke. Berkontribusi. Terhadap apa? 1, kontribusi terhadap bisnis. Yang kedua, kontribusi terhadap kebaikan. Membawa orang pada Baitullah. Yang ketiga, paham meaning, makna. Purpose, tujuan. Nah ini penting. Sekarang kita lihat, kalau kita memulai bisnis ini,
Kira-kira mulainya dari mana idealnya? Dari bawah naik ke atas atau dari atas turun ke bawah? Dari bawah naik ke atas. Dari bawah naik ke atas. Yang lainnya? Dari atas ke bawah. Kenapa harus dari atas, Bu? Tujuannya mencari ridho Allah dulu. Kenapa Pak harus dari bawah dulu baru ke atas? Murahnya ada di bawah. Ya. Sekarang kita lihat, boleh nggak kalau dari bawah ke atas? Weh, di bawah. Ya, perjuangan. Ini tampang-tampang pejuang ini ya. Boleh nggak kalau dari bawah ke atas? Boleh. Tapi berapa lama Anda bisa sampai ke atas? Banyak orang terjebak di sini, level 1 kepastian. Kami punya lembaga namanya ISPMPP, masa persiapan pensiun. Bahkan salah satu ketakutan orang akan pensiun, salah satunya ini, materi. Berapa banyak orang bekerja dalam satu kemuliaan, akhirnya terjebak jadi materi, nggak selesai di level 1. Contoh, saya udah jualan banyak, kok fee-nya segini-segini aja ya? Kok nggak ada kenaikan? Wah, nggak asik nih ngelindo. Kalau pindah ke yang lain aja. Ya, contoh godaan setan di sana. Kalau orang-orang soleh ini, terkadang godaannya itu halus, tipis, tapi dahsyat. Oh, setannya lebih soleh ya, Bu ya? Ibu sudah kenal, setannya lebih soleh rupanya. Ya, hati-hati. Bahkan ada orang karena di level 1 ini karena materi, dia ribut, dia bertengkar, bisnis pecah, dan kan bisnis keluarganya bisa hancur dan warisan contohnya. Kalau orang bekerja dari level 1 dari duit, oke, boleh, silakan. Tapi ternyata capek dia, baru 1, 2, 3 di level sini hancur lagi. Terus story Bapak itu ya. Banyak orang yang mulai dari bawah, bisa dia belum sampai ke atas hancur. Karirnya hancur, ada yang bisnisnya rusak, ada juga yang mentalnya nggak nyampe. Terus gimana caranya? Ini Pak Ari sudah buat berdasarkan riset dan pengalaman juga. Dari bawah bisa, tapi capek dan butuh waktu yang sangat berat. Maka mulailah dari atas. Supaya apa? Anda memulai dari ringan, tujuan yang mulia, dan semuanya dapat. Contoh, mulai dari atas. Kita di atas, pegang satu bola kecil yang kita buat dari salju, bola salju. Bola salju, bayangkan ya, salju kita di atas gunung. Kita dindingkan ke bawah. Sampai nggak ke bawah, ke kaki gunung. Makin kecil atau makin besar? Makin besar. Snowball effect, makin besar. Tapi kalau kita di bawah, kita buat bola salju. Kalau lempar ke atas, nyampe nggak ke puncak gunung? Nggak nyampe. Paling sampai di tengah dia pecah. Mulai tujuan hidup dari spiritualnya dulu. Dimensi spiritual, emosional, dan intelektualitas. Bapak Ibu semuanya, pahami dulu meaning tujuan mulia. Anda menjadi seorang masyiar Baitullah itu tujuannya karena apa? Kalau hanya karena materi, berapa materi yang Anda dapatkan? Berapa lama itu bisa dihabiskan? 1 jam bisa habis. Tapi kalau Anda mulai dari atas, bismillah ya Allah, terima kasih nikmat hidup hari ini. Aku bisa mensyiarkan lebih banyak lagi. Maka itu sudah jadi dorongan energi kebaikan dalam diri kita. Yang kedua, ya Allah, ingin berkontribusi terhadap apa? Ingin berkontribusi terhadap Islam ya Allah. Supaya makin banyak orang mengenal namamu, makin banyak orang tersampaikan rindunya kepadamu dan kepada nabimu. Aku ingin berkontribusi yang baik ya Allah. Meskipun hanya dari lisan seorang hamba yang hina-hina ini, tapi izinkan lisan ini mensyiarkan kebaikan ya Allah. Perkembangan bisnisnya lancar, orangnya banyak yang ikut, perwakilannya ramai, cinta dan relasi, keluarganya terbangun, harmonis, bisa berangkat umroh bersama-sama, bahkan membawa orang tuanya, bahkan menghadiahkan pada orang lain yang mereka cintai, siapapun dia. Eksistensi diri, ya Anda akan menjadi orang yang terkenal dalam lingkup kebaikan. Lihat contoh itu, Ibu A, lihat itu si Bapak B. Ya, dia banyak jamaahnya. Belajar dari dia, maka Anda syarikat ilmu. 4, yang bawahnya level tantangan Anda bisa lewati. Oh, ini saya sudah tahu dulunya. Oh, ini bisnis ini, seperti ini caranya. 5, Anda dapatkan pundi-pundi yang terpendola. Dan insya Allah itu berkah. Insya Allah itu baik. Dan itu bukan jadi tujuan utama, itu adalah impact
dari kebaikan yang Anda lakukan. Silakan Anda nikmati itu. Insya Allah itu berkah, itu baik. Insya Allah itu halal. Ya halal ya pastinya ya. Maka kejarlah itu. Tapi mulainya dari mana? Dari sini. Tapi kalau mulainya dari sini, terkadang orang menggerutu. Wah, lambat nih keluarnya. Wah, nggak naik-naik nih. Wah, segitu-gitu aja. Allah kasih, tapi hanya di dunia. Nanti di akhirat bisa jadi bangkrut orang-orang itu. Kenapa? Nggak ada kebaikannya sama sekali. Karena dunia dia sudah meminta itu dan Allah sudah berikan di dunia. Jangan sampai di akhirat, loh kamu kan dulu mintanya materi, uang, mobil, dan kasih di dunia. Tidak ada kebaikan. Tapi kalau kita mulai dari bismillah ya Allah, jadikan setiap satu kata yang keluar ketika mensyiarkan Baitullah, jadikan satu kata itu satu butir kebaikanku, satu butir plastik kebaikanku, dan jadikan jalan yang panjang disusuri ini merupakan hamparan sajadah yang luas tempatku mengabdi padamu ya Allah. Maka setiap degup jantung kita, setiap lisan kita yang berucap, setiap kata engkau yang keluar, Allah sudah hitung sebagai kebaikan yang baik. Walaupun ada nilai rupiah di dalamnya, itu impact atas kebaikan kita. Silahkan, itu untuk biaya operasional kita, untuk biaya hidup kita. Setuju semuanya? Kita benerin dulu tujuan kita dalam bekerja. Tujuan kita menjadi perwakilan di balik ini. Bukan karena materi, tapi ada satu kebaikan di sana yang mulia. Setuju ya? Coba tepuk tangan dulu buat Bapak. Ya karena itu Bapak Ibu semuanya, 3 hal ini harus digabungkan. Strong why, big why, dan grand why. Strong why ini materi, big why ini secara emosional kita, grand why ini tujuan karena spiritualitas. Kalau 3 hal digabungkan, mana yang menjadi pusatnya? Kira-kira mana? Strong why, big why, atau grand why? Intelektual, emosional, atau spiritual? Spiritualnya. Grand why jadi tujuan utama. Big why ini dimensi emosionalitasnya, bagaimana Anda menjalin relasi dengan orang lain, membangun kepercayaan. Strong why ini teknisnya tentang umroh, hotelnya apa, di mana, pesawatnya di mana, manasik itu ada di sini. Tata cara umroh itu ada di sini. Tapi perjalanan kita ke sana kita masuk ke grand why. Ya, start with why. Dimulai dari alasan. Purpose, tujuan yang mulia. Maka how, caranya bagaimana? Ya ini Anda ketemu orang, Anda silakan kebaikan, dan apa yang akan Anda tetapkan itu adalah hasil dari gerak kita. Yang kita tuai adalah apa yang kita tanam. Kalau kita nanamnya padi, dia beras yang akan kita panen. Jadi kalau ingin berharap posisinya banyak, yang geraknya harus banyak, teleponnya lebih banyak, database-nya lebih banyak lagi. Ini harus dikuatkan. Maka Anda panennya juga akan besar. Itu semuanya itu. Jangan hanya ya Allah, aku udah tahajud, udah berdoa, aku nggak dapat dakwah ya Allah. Ya oke, itu bagus, tapi ikhtiarnya apa? Harus dikaitkan juga. Tujuan ini semua untuk apa? Untuk membawa satu kemuliaan, menghadirkan orang-orang ke tempat mulia ini. Betul? Ingin datang sini lagi? Rindu datang ke sini? Yang belum ingin datang? Ingin. Sekarang ya. Tempat yang dirindukan oleh jutaan manusia. Tempat yang sangat agung dan mulia sekali di muka bumi ini. Lihat sini, lihat. Yang sudah hadir, yang sudah pernah datang ke sini, yang sudah Allah berangkatkan ke tempat mulia ini. Rindu nggak ingin datang lagi ke sana? Rindu sekali. Anda lihat, Anda kerja itu untuk apa sebenarnya? Bapak Ibu kerja hanya untuk datang ke tempat ini. Anda jadi perwakilan itu untuk apa sebenarnya? Hanya untuk menghantarkan orang ke rumahnya Allah, ke tempat yang paling mulia di muka bumi. Gak ada tempat paling mulia selain di sini. Anda bekerja setiap hari, Anda visit, Anda ngobrol sama orang, Anda jelaskan tentang umroh hanya karena ini, hanya karena Allah. Hati-hati, bukan karena rupiah yang diberikan oleh Malindo, bukan. Jangan sampai setan masuk ke sana, rusak niat Bapak Ibu hanya karena rupiah.
No, bukan. Gak ada artinya berapa rupiah itu dibagi kemuliaan di sini. Kalau hatinya rusak hanya karena materi, ya, menang setan. Tapi kalau hatimu tetap mulia, hatimu tetap kuat, hatimu dan berkata, ya Allah, setiap hari aku bekerja, setiap hari aku visit, setiap hari aku menjelaskan umroh hanya untuk menghadirkan hamba-hambamu ke tempat yang mulia. Ya Allah, aku pun ingin datang lagi, ya Allah, mudahkan jalanku. Gak sendiri, sama keluargaku, ya Allah, sama suami atau istriku, ya Allah, sama anakku, ya Allah, sama orang tuaku, ya Allah. Perantaranya yang travel ini. Kata Baitullah, berdoa masing-masing dalam hati, berdoa masing-masing, ucapkan apapun yang ingin kau ucapkan. Berdoa masing-masing, minta kepada Allah segala kebaikan, segala harapan. Dan bayangkan di antara jutaan manusia yang ada di sana, engkau salah satunya. Engkau yang tawaf di sana, engkau yang menggunakan pakaian ihram itu, engkau yang bersama orang yang kau sayang dan kau cintai di sana. Bayangkan kau bawa ibumu ke sana, kau yang tuntun tangannya di sana, kau bawa ayahmu ke sana, kau tuntun tangannya untuk mengelilingi Ka'bah yang mulia itu. Kau berikan hadiah mulia, bukan materi, tapi satu kebahagiaan spiritual, mengunjungi tempat yang paling mulia di muka bumi. Yang belum berangkat umroh, kau visualisasikan. Kau berangkat dalam waktu yang dekat. Kau ada di pelataran Masjidil Haram dan kau tawaf di sana. Kau visualisasikan. Hadirkan hatimu di sana. Hati itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Hati itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini, detik ini, ketika kau bayangkan kau berada di hadapan Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah yang mulia, maka hati dan pikiranmu akan ada di sana, meskipun fisikmu ada di dalam ruangan ini. Lihat dan berdoa kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rahim. Allahumma ya Allah, kabulkan apapun yang mereka harapkan. Sekarang angkat tangannya masing-masing, angkat tangannya masing-masing, dan kau tatap Baitullah itu meskipun hanya visual saat ini. Kau angkat tanganmu, kau tatap Baitullah itu, dan kau berdoa. Kau berdoa dengan hatimu yang mulia itu. Apapun yang kau ingin, kau berdoa kepada Allah. Tapi pastikan doa meminta kebaikan dari Allah. Berdoa kepada Allah supaya kau berangkat ke sana. Berdoa kepada Allah supaya engkau dimudahkan mengajak hamba-hamba Allah yang lain untuk mengunjungi Baitullah, berziarah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Kau datang ke Masjid Nabawi, kau berkunjung ke manusia mulia. Kau angkat tanganmu dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Berdoa masing-masing. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Wahai Allah, wahai Allah yang Maha Mulia, di waktu menjelang azan asar, tolong kabulkan semua doa orang mulia dalam ruangan ini. Kabulkan harapan mereka semua ya Allah. Mudahkan langkah kami menuju Baitullah-Mu ya Rabbi, bersama dengan orang yang tersayangi dan cinta. Mudahkan lisannya ketika berucap mensyiarkan Baitullah-Mu, dan mudahkan setiap orang yang mendengar terpengaruh akan kebaikan itu, dan mereka ikut sehingga mereka pun berangkat menuju Baitullah-Mu yang agung ya.
Silahkan berdoa masing-masing dengan bahasamu masing-masing, dengan suara hatimu sendiri berdoa. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.